Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita dengar firman Tuhan, siapa ingat cerita 5 roti dan 2 ekor ikan? Lagu ini membawa kita untuk melihat bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Dia sanggup mengadakan apa yang kita butuhkan. 5 roti dan 2 ikan terjadi ketika orang banyak berbondong-bondong ikut Tuhan. Mereka lapar dan haus ingin melihat apa yang Tuhan kerjakan, yaitu Yesus pada saat itu. Dan tiba saatnya mereka kelelahan, capek, dan tidak ada makanan. Sampai seorang murid berkata, roti seharga 300 dinar pun tidak cukup untuk memberi makan begitu banyaknya orang. Tapi Yesus bilang, kamu harus kasih mereka makan. Akhirnya ditemukanlah ada berapa roti? Dan 2. Pertanyaannya, apa cukup? Saya aja kalau makan roti mungkin habis itu, saya sendiri. Ya. Mungkin Pak Riki juga kalau makan roti itu dia yang ngabisin sendiri. Apalagi sama anak yang jago makan. Katanya dulu di sini food court ya. Ya. Mana mungkin 5 roti, 2 ikan bisa kasih makan begitu banyak orang. Tetapi ketika sesuatu yang kecil ini dibawa kepada Yesus, Yesus mengucap syukur atasnya dan Dia berdoa memberkati roti dan ikan itu. Yang kita lihat adalah sisa 12 bangku. Pagi hari ini sedikit waktu yang kita bisa beri buat Tuhan. Engkau datang dengan rasa lapar dan haus. Percayalah, engkau akan pulang dengan menerima berkat-berkat Tuhan. Siapa percaya engkau pulang dengan menerima berkat? Mari kita angkat tangan kita berdoa, kita minta berkat Tuhan. Yesus adalah sumber segalanya buat hidup kita. Jangan pernah berharap kepada dunia ini, karena dunia ini tidak akan memberikan apa-apa. Dunia ini hanya sementara. Rumah kekal kita adalah di sorga. Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagiku. Pagi hari ini arahkan hati dan pikiranmu. Berikan tanah hati yang terbaik, yang subur, agar firman Tuhan bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya akan kau nikmati. Dan banyak orang akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapa, berkatilah kami. Kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Amin. Kami mohon berkat Tuhan. Roti surgawi, mana surgawi yang memberikan terang bagi hidup kami. Amin. Yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bilang sama kanan kiri salam, minimal 2 orang bilang, kehadiran-Mu memberkati hidup saya. Kehadiran-Mu memberkati saya. Kehadiran-Mu. Puji Tuhan ya, memberkati ya. Terima kasih pelayanannya, memberkati. Ya silakan duduk Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua di GBI WTC Mangga 2. Ini kali yang pertama. Cuman kalau di GBI itu saya banyak kenalan hamba-hamba Tuhan karena juga sering diundang untuk melayani di GBI ya. Dan tentunya saya berterima kasih kepada gembala di tempat ini, pengurus di tempat ini yang telah mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Mervin Sujak. Ya, dipanggilnya Mervin. Ya, mau panggil nama boleh, mau panggil, biasanya banyak yang panggil Pendeta Mervin. Kalau anak-anak muda di tempat saya memanggil saya Om. Kalau yang agak dewasa sedikit, maksudnya yang udah 30 Kak gitu ya, yang nyamannya aja. Saya juga melihat di sini ada monitor yang mungkin ada tayangan langsung ya, online ya. Ya, saya menyambut juga yang online dimanapun Bapak Ibu berada, salam sejahtera.
Ya, saya melayani sebagai gembala di daerah Jatibening, Caman Kalimalang. Ya, saya nggak tahu kenapa dinamai Kalimalang. Ya, Kali Malang gitu ya. Kali-kali dulunya banyak orang Malang nyemplung di situ. Ya, saya sudah menikah, istri saya satu, nggak boleh lebih ya. Satu, anak saya 3, cucu saya 1. Saya sudah punya cucu ya. Cucu saya usianya 1,5 tahun ya. Saya dulu menikah muda umur 23. Waktu saya jelasin, saya kenalan sama banyak orang, udah punya cucu. Ya udahlah, siapa takut punya cucu ya. Kan itu anugerah. Cepat atau lambat menikah itu waktunya Tuhan. Ya, saya juga dipercaya Tuhan untuk mengelola sekolah playgroup TK, SD dan SMP Kristen di daerah Jatibening juga dengan jumlah murid tahun ini 278 murid. Istri saya berkecimpung di dunia pendidikan. Selain sebagai ibu gembala, dia sebagai kepala bidang pendidikan di sekolah itu, ya. Dan juga saya mengajar di sekolah Alkitab Pantai Kosta. Saya mengajar kitab 1 dan 2 Timotius, saya mengajar kitab Yakobus. Saya juga mengajar tentang power karakter. Jadi nanti saya minta tolong kepada pelayan Tuhan, karena saya ini guru, tolong dikasih time ya. Saya bisa ngajar 2 jam gak berasa. Ya, atau mau 2 jam. Sekalian ibadah gabungan 9:30. Enggak lah ya. Oke, sukacita ya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini sedikit saya ingin sampaikan bahwa hampir berapa kali ya? Ada ini yang ke-15 kali saya khotbah tentang Natal. Diundang lah sana sini, ini yang ke-15 seingat saya. Jadi artinya di bulan Desember ini, walaupun saya bukan pembicara Natal saudara, tapi saya ingin menyinggung Natal. Ya. Karena Natal itu tentunya sangat punya makna yang khusus, bukan umum. Natal itu bukan sekedar perayaan, tapi Natal itu berbicara kehadiran Tuhan dalam hidup setiap kita. Ya, kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu sangat penting. Ya, kalau Yesus tidak hadir, tidak ada, dia tidak lahir, kita ini orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ya, kita ini orang-orang yang binasa, saudara. Karena Yesus itu adalah terang dunia. Yesus berkata di Yohanes pasal yang ke-8, akulah terang dunia. Barang siapa ada di dalam aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Itu salah satu contoh. Betapa pentingnya Yesus dalam hidup kita. Kita akan segera mengakhiri tahun 2023. Seharusnya yang terjadi dalam hidup kita, kita lebih dewasa di dalam Kristus. Kita lebih berserah, bukan lagi mengandalkan kekuatan kita. Siapa yang tahu tahun 2024 terjadi apa? Tapi kalau kita ada di dalam Yesus, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Tuhan beserta kita. Bilang sama kanan kiri, depan belakang, Immanuel. Ya. Immanuel itu benar-benar nyata. Nah, tentunya pada pagi hari ini saya sudah menyiapkan sebuah tema, bisa dibuka. Ya, Yesus anugerah terindah dalam hidupku. Saudara, saya berdoa, saudara tidak hanya melihat orang menerima mujizat. Saya berdoa, saudara mulai hari ini tidak hanya mendengar orang mengalami mujizat, tapi saya berdoa, saudara mengalami mujizat. Saudara mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Supaya sukacita itu tidak tergantung orang lain. Damai sejahtera bukan tergantung situasi. Kalau tanggal muda senyumnya lebar. Tanggal 15 mulai sedikit senyumnya.
Tanggal 21, 22, 23 hilang senyum. Karena apa? Kebahagiaan tergantung situasi. Itu bertolak belakang dengan Injil. Bertolak belakang dengan kehadiran Yesus. Waktu Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, Yesus bilang, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Jadi kita tidak boleh diatur, dikuasai oleh situasi apapun. Justru kita dengan hadirnya Yesus, kita mampu mengalahkan yang jahat. Menguasai situasi. Nanti saya akan bersaksi, ya, karena saya berdiri di hadapan saudara dengan latar belakang yang sangat hancur, ya. Mari kita lihat slide selanjutnya, Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagi siapa? Bagimu juru selamat. Wah, ini luar biasa. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Memang pada waktu ayat ini ditulis, si penulis mengatakan Kristus lahir di kota Daud. Tapi bagi kita yang membaca hari ini, Kristus lahir di dalam hidupmu. Kata juru selamat mengandung makna to save your whole technical life. Bahasa aslinya mengatakan bahwa juru selamat itu artinya dia menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dia ada dalam hidup kita. Tapi orang seringkali tidak merasakan hal itu. Karena orang seringkali melupakan Tuhan. Padahal apa yang terjadi dalam hidupnya itu semata-mata karena ada sang juru selamat itu. Saya dulu pernah mau mati, mau tabrakan. Dulu saya kerja di Tours and Travel yang saya pernah sempat ya karena apa ya istilahnya pengantin baru. 1997 saya menikah, ini tahun ke-26. Tanggal 21 ini saya sudah 26 tahun menikah. Tahun 96 setelah saya keluar dari kerja dari Awani Dream, kapal pesiar, ya. Saya menikah dan setelah menikah saya bekerja di Tours and Travel. Bawa mobil bis 3/4, driver saya, sempat saya ngalamin itu. Bawa dari Jakarta ke Jogja, Jakarta Solo. Cuman sampai Jakarta Jogja, Jakarta Solo pulang pergi. Nginep semalam, besoknya bawa lagi penumpang. Saya pernah saudara hampir tabrakan. Dulu ada namanya daerah itu Alas Roban. Ya, Alas Roban itu enggak seperti sekarang udah ada jalur khusus yang berangkat, jalur khusus yang pulang. Dulu cuma 2 jalur. Macet. Nah, saya itu ibaratnya bukan jago, suka nyelip. Tahu nyelip? Ngejar mobil. Karena macet, saya ambil kanan, tiba-tiba dari sana ada truk gitu saudara, saya hampir tabrakan. Lalu saya parkir itu mobil, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Karena saya dulu masih ngerokok. Ada orang berpikir ngerokok itu boleh ya silahkan saja. Cuman bagi saya secara pribadi saya tahu bahwa rokok itu merusak hidup saya. Saya pernah memilih mau beli susu anak atau beli rokok. Dan saya pada saat itu anak pertama saya seolah-olah nomor 2 saya pilih beli rokok loh. Karena ketergantungan, apalagi kalau habis makan ikan cuek, sambal sama sayur asin, sayur asem. Waduh itu kayaknya enak banget merokok. Tapi Yesus hadir dalam hidup saya. Yesus mengubah hidup saya. Jadi technical life, hal-hal kecil dalam hidup kita. Tuhan tuh ada, dia tahu seruan hatimu. Dia tahu pergumulanmu, baik ekonomi, tadi pendoa syafaat berdoa buat keluarga. Ya, buat hubungan suami istri, anak dan orang tua. Tuhan tahu itu semua. Oleh sebab itu Yesus lahir.
Apalagi orang-orang yang terikat di dalam dosa. Yesus mengasihi orang berdosa. Dia mau bebaskan kita. Dia mau kita mengakhiri tahun 2023 ini dengan freedom, kebebasan yang mutlak di dalam Tuhan. Supaya orang itu penuh damai, sejahtera dan sukacita. Saudara, kalau orang terikat di dalam dosa, dia kehilangan semua itu. Semua yang dijanjikan. Dan saya mengalami hal itu di keluarga besar saya. Sebentar saya akan bersaksi buat saudara. Yang selanjutnya, ya, di Kisah Yohanes 8 ayat 2 sampai yang ke-11, di sini diceritakan ada perempuan yang berbuat zina, kedapatan. Ya, mungkin filmnya bisa disiapkan, ya. Dia ditangkap kedapatan berbuat zina. Ya, mari kita lihat tayangan ini. Ya. Saya sudah siapin film buat saudara. Ini film. Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil. For whosoever shall smite thee on thy right cheek. Waktu Yesus sedang mengajar, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang yang kedapatan berbuat zina, seorang wanita. Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? Jadi orang yang kedapatan berbuat zina, hukum Taurat bilang harus dilempar dengan batu. What sayest thou? Apa yang kau katakan Tuhan tentang hal ini? Yesus menulis di tanah. He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? Hakimi. No man, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Inilah anugerah terindah, saudara. Kehadiran Yesus pada saat itu, orang yang kedapatan berbuat dosa, zina, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Orang Jawa bilang modar. Udah tidak ada harapan kalau nggak ada Yesus. Yang jelas wanita ini akan dilempar dengan batu, bukan dengan air aqua. Pakai air aqua aja sakit loh. Ini kena mulut aja bisa berdarah loh kalau kita dilempar dengan jarak dekat.
Waduh, bisa berdarah. Apalagi dengan batu. Itulah keadaan kita. Tanpa Yesus kita binasa. Oleh sebab itu saya mengutip ayat tadi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ada banyak orang hari ini mulai meninggalkan Tuhan karena kesusahan hidup. Dia menantikan janji Tuhan tapi tidak dijawab-jawab. Saudara ketahuilah, bukan Tuhan tidak menjawab. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab. Jangan kita menghalalkan segala cara untuk kehidupan kita. Dari detik ke menit. Karena ada anugerah yang Tuhan sediakan untuk kita. Yang harus kita pahami dalam kekristenan adalah yang pertama. Selanjutnya, kita lolos dari maut. Manusia lolos dari maut. Diklik lagi. Ada ayatnya di situ. Sebab upah dosa ialah apa? Maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam siapa saudara? Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan pernah mengganti Yesus dengan harta duniawi. Karena harta itu tidak akan pernah kau bawa mati. Ingat, pada suatu hari kelak, kita tidak tahu kapan kita akan menyelesaikan hidup di dunia ini. Karena manusia tidak hidup selamanya di dunia ini. Mungkin saya sudah ratusan kali menjadi pembicara menghadiri pemakaman-pemakaman. Jemaat meninggal apalagi waktu lagi COVID. COVID Delta tahun 2021. 3 pelayan kami meninggal dunia, 1 pemain bass, 1 pemain gitar, 1 guru sekolah minggu meninggal. Bukan yang di sini ya, yang di sana. Saya ngelihat ke sini saudara, yang meninggal ini. Enggak, saya cerita di tempat saya. Ya, pemain bassnya kurusan dikit dari dia. Tapi gemuknya sama, yang tadi kan gemuk. Ya, banyak pemain bass itu bodinya gemuk. Saya nggak tahu kenapa ya. Tapi perhatiin pemain bass itu, wah, rata-rata gode-gode orang Manado bilang. Ya. Badan gede, sehat, hilang loh seketika. Ya. Dia matinya di kontrakan petak. Pemain bass saya, karena dia ngontrak kerja. Dia perantau saudara. Meninggal. Ini sampai jam berapa nih? Masih ada waktu ya. Ditelepon sama pemain drum. 1 kampung. Halo, halo. Angkat dong teleponnya. Oi, gimana? Lo udah 2 hari gak telepon. Penasaran, didatengin. Lagi duduk nyender di tembok. Tinggal. Denyut nadinya masih ada katanya. Dibawalah ke rumah sakit di Hermina, Bekasi. Dalam perjalanan selesai. Sehat. Baru main musik. Karena kami dulu online pelayanannya. Cuman tim puji dan sembah aja. Online. Yang datang ke gereja semua maskeran waktu itu. Pada saat itu. Kalau ada orang batuk, ingat gak? Waduh. Ditunjuk istri sendiri aja. Ingat pada waktu itu semua dalam ketakutan. Semua dalam keadaan terjepit. Saudara, kematian itu gak pernah kita sangka loh kapan. Lalu pemain gitar kami. Sehat Bapak Ibu. Pagi masih nolong orang bawa tabung apa itu oksigen. Sorenya dia yang meninggal. Nolong orang malah meninggal. Kalau yang guru sekolah minggu usia 26 tahun, sehat juga, gembel, badannya bukan gemuk ya, padat, sehat, lincah anak itu. Meninggalnya karena terlalu lama ditolong, didiemin di gang rumah sakit RSUD Bekasi, nggak ada yang tangani dokter karena udah kepenuhan.
Itu dia meninggalnya pas di depan gang karena udah nggak muat itu. Tempat dorong orang sakit, penuh rumah sakit. Sampai yang punya asuransi aja, yang kelas 1, udah nggak ada tempat saat itu karena begitu banyaknya. Saudara mesti ingat loh, hidup itu jangan disia-siakan. Kita nggak tahu nih, kapan kita selesai. Coba tanya sama kanan kirinya, kamu tahu kapan kamu selesai? Nggak pernah tahu. Yang tua, yang umurnya udah 60 plus, tenang aja. Nggak usah berpikir sedikit lagi. Kadang orang tua kan begitu. Sambil gaya ngomong. Sedikit lagi, belum tentu. Jangan-jangan yang ngomongnya masih antusias duluan. Coba lihat kanan kiri wajahnya. Ada muka duluan di sini? Opa, oma, akong, ama, jangan khawatir. Hidupmu di tangan Tuhan. Nyawamu di tangan Tuhan. Yang penting ada di dalam Yesus. Karena Yesus adalah anugerah terindah buat hidup kita. Kita diloloskan dari maut. Yang kedua. Ya, manusia diberikan waktu untuk memperbaiki diri. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut kehendak Allah. Karena Yesus bilang sama perempuan itu. Pergilah dan no sin no more. Dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Saudara dan saya dikasih waktu hari-hari ini. Jadi nafas yang kita punya bukan untuk disia-siakan melakukan kejahatan. Tapi nafas yang kita terima dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah di sini waktu saya bersaksi. Saudara, orang tua saya itu dari Muslim, ibu saya. Jadi namanya orang berbeda keyakinan, dari kecil dia itu diajar untuk beribadah juga, sholat dan lain sebagainya. Tapi ibu saya itu Muslimnya kejawen. Tahu kejawen? Kejawen itu percaya okultisme. Ya, dupa-dupa, sesembahan, dukun-dukun. Karena dia dari daerah Solo. Dia keturunan dari Pangeran Sambernyowo. Itu ibu saya. Katanya keturunan darah biru. Sekalipun kalau kena pisau merah yang keluar. Entah dari mana itu darah biru. Ya, saya kalau ketemu eyang buyut saya pada tahun 78, 79, 80, saya ingat itu nggak lupa di daerah kota. Ya, rumah eyang saya tuh di depan Istana Negara. Saya tuh kalau ketemu dia itu ngesot jalannya, kayak raja, ketemu dengan raja. Semua anaknya, hubungan kami gapnya terlalu tinggi karena kejawen itu, karena ningratan itu. Nah itu ibu saya dari latar belakang seperti itu. Nah papa saya orang Jawa Manado. Kristen. Cuman di KTP-nya doang Kristen. Kehidupannya jauh dari Tuhan. Saudara memang Kristen. Tapi bagaimana hidupmu? Masih suka ngatain orang? Benci orang? Masih suka bohongin orang? Bagaimana disebut anak Tuhan? Kalau kehidupan kita masih Kristennya di KTP aja, bukan di dalam diri kita. Punya pikiran jahat dan lain sebagainya. Nah karena kita masih diberikan kesempatan hidup, inilah waktu kita, jangan ditunda lagi untuk memperbaiki hidup ini. Nah ayah saya itu pengusaha. Saudara tahu bebek-bebekan, yang di Ancol tuh yang di Ayuh gitu. Ya kan ada dulu zaman dulu tuh Ancol kan tempat satu-satunya tamasya. Ya, bebek-bebek lah, motor boot itu yang memproduksi ayah saya. Dia bisnisnya itu produksi kapal kayak begitu. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan karena Kristen yang gak sungguh-sungguh lupa diri. Tahun 81 mama saya ditinggal. Saya ditinggal. Dulu kami masih kakak beradik 2. Saya 4 kakak beradik.
Papa pergi dengan Nona Kunti namanya, nama depannya. Nama belakangnya Lanak. Kalau digabung apa? Kuntilanak. Kami sudah cetak buku. Ya, nanti saya kasih sama Ibu Ati deh. Rekomendasi saudara lihat kesaksian keluarga kami di TikTok, di Facebook semua. Kami sudah ciptakan 12 episode kesaksian-kesaksian. Cetak buku Misteri to Victory. Papa saya tulis, mama saya menulis, kakak saya tulis, saya menulis. 2 adik saya menulis di satu buku itu. Buku kesaksian keluarga. Tahun 81 papa saya angkat koper dari rumah, tinggalkan mama. Pergi dengan Nona itu. Setahun kemudian mama saya mendengar papa saya punya anak dari wanita itu. Ibu-ibu, kalau suamimu begitu apa yang kau rasakan? Sedihnya hati ini. Ibu saya menulis di buku itu di halaman 90 berapa saya lupa, dia tulis hatinya sudah tidak berbentuk. Dia menggambarkan hatinya seperti debu. Rasanya nano-nano. Karena dalam pikirannya suaminya dengan wanita itu, dengan anak itu. Dia dari muslim, dia coba main dukun. Ini kesaksian. Ternyata dukun yang sana lebih kuat. Nah, kalau orang dunia itu kan percaya begitu-begitu. Memang ada ilmu hitam seperti itu. Istri saya orang Chinese, tapi Chinese Situbondo, Jawa Timur. Di Jawa Timur saya pernah ngelihat api itu di atas rumah lewat gitu. Waktu lagi kasmaran sama dia, saya apelin dia. Saya lagi apel ngelihat terbang. Saya tanya sama dia, Mega, itu apa? Itu dukun-dukun perang katanya. Wah, nah ibu saya pakai dukun. Kalah. Karena dukun yang sana lebih kuat. Itu dukunnya penguasa. Karena ayah saya, Nona itu adalah keluarga dari penguasa saat itu. Gak perlu tahu namanya ya. Kayaknya gak penting, itu kan udah lewat. Ntar jangan dicari tahu siapa ya dia. Umur berapa? Rambutnya seperti apa? Gak usah. Itu udah lewat. Pada saat itu, Yesus hadir dalam kehidupan mama saya. Saya rumahnya di Bekasi, sekolah saya di Jatinegara, PSKD, Selamat Riyadi situ, Kampung Melayu. Ya, saya kalau pagi dibangunin bukan dengan cara kayak orang bangunin yang normal. Ayo bangun sekolah. Bangun sekolah, enggak begitu. Apa yang saya ingat, kan otak kanan kita ini merekam. Dia seperti hard disk yang merekam peristiwa di masa lalu. Pasti yang terekam itu hanya 2. Yang paling happy atau yang paling menyedihkan. Biasanya itu yang terekam di pikiran kita. Kalau udah bicara warna hijau, waduh ingat Ratu Pantai Selatan. Gak boleh berenang pakai celana hijau di mana? Pantai Selatan. Saya berenang pakai celana hijau gak apa-apa. Itu kan cuma filsafat, tahayul. Benar atau tidaknya di dalam Yesus itu kita gak boleh percaya begitu. Yesuslah sumber keselamatan kita. Akhirnya ibu saya berdoa. Dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bahasa doanya saya nggak ngerti. Lebih ke arah bahasa China. Masya Allah ya Yesus ya. Sakit Tuhan suamiku. Doanya begitu. Saya yang baru kecil nggak ngerti kan. Bangun keganggu, sering kesel subuh-subuh. Tapi ibu saya mulai hidup di dalam Tuhan. Dia tidak. Karena keinginannya itu balas. Manusia itu suka balas loh. Yang jahat dengan yang jahat. Oh kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat. Saya akan buktikan bahwa saya bisa menghancurkan. Berapa orang. Walaupun Kristen kelakuannya begitu. Pikirannya mau ngebalas. Tapi di gereja. Terpujilah namamu. Bangkit. Serukan nama Yesus. Pulang ngatain orang. Maki-maki orang. Suami sendiri dimaki-maki.
Saya pembicara keluarga, saudara. Ada berapa banyak istri terluka karena direndahkan oleh suaminya sendiri. Begitu banyak cara merendahkan. Bisa pakai body language, bisa pakai perkataan. Perkataan itu banyak loh. Bisa intonasinya yang tinggi padahal deket. Manggil istrinya udah kayak manggil tukang bakso. Mama! Kayak manggil bakso. Padahal isinya di depan. Harusnya itu diperlakukan baik. Suami juga begitu. Karena suka melukai istrinya. Istrinya akhirnya nanduk. Tidak lagi tunduk. Ribut. Semua itu ada sebab akibat. Akhirnya keluarganya sih serumah. Tapi di tengah udah ada guling. Satu madep kanan, satu madep kiri. Enggak selesai juga. Belilah kasur single. Satu di atas, satu di bawah. Rumahnya ada yang bertingkat. Satu lantai 2, satu lantai 1. Ditutupi sebaik mungkin. 2 bulan lalu, ya hampir 3 bulan saya bawa seminar saudara tentang nabi palsu. Nabi palsu itu adalah orang yang menyamar seperti malaikat. Tapi dia seperti serigala yang buas. Hati-hati sama kekristenan kalau kita tidak berubah. Kalau Kristus tidak lahir dalam hidup kita, kita bisa lebih jahat dari orang dunia. Betul nggak? Betul Bapak Ibu? Pernah melakukan kejahatan dalam hidup? Saya pernah. Masa lalu pernah? Coba yang pernah, boleh angkat tangan? Jangan malu-malu. Betul? Waduh, kita kecewa, akhirnya jadi benci, di hati ngomong. Enggak dari mulut loh, tapi di hati. Awas ya suatu waktu. Waduh. Nah ibu saya akhirnya diproses Tuhan, dia mulai belajar takut akan Tuhan. Setahun enggak dijawab, 2 tahun enggak dijawab. Pada tahun ke-7, Tuhan baru berfirman kepada dia. Dia bilang, suamimu tidak kembali karena engkau belum mengampuni dia. Wah, gak mungkin Tuhan, dia udah jahat sama saya. Tuhan bilang, ini kesaksian di buku. Loh kamu berdoa buat dia buat apa? Kan yang paling penting hatimu pulih kata Tuhan. Saudara Tuhan itu mengubah yang di dalam loh, bukan yang di luar. Di luar itu gampang, kalau yang di dalam berubah, luarnya juga berubah. Amin. Kalau yang di dalam berubah nggak lagi maki-maki orang karena dalamnya udah beres, udah bersih. Coba dalamnya kotor. Pikirannya kepingin ngebales, kepikirannya kepingin buat yang nggak bener. Pingin nipu dan lain sebagainya. Ibu saya diproses. Tahun 87 akhirnya ibu saya mengambil keputusan mengampuni suaminya. Nggak lama papa saya akhirnya agak suka pulang ke rumah. Mungkin sama yang sana udah agak konflik kali ya. Saya waktu itu masih SMP kelas 1 apa kelas 2. Seneng lah Pak, saya nggak pernah diambilin rapot, ya nggak pernah digendong gitu, nggak pernah. Saya nggak inget di memori saya. Terakhir saya inget cuma naik kuda sama papa saya di Cisarua. Itu di Arga Muncar namanya, Hotel Arga Muncar. Itu saya ingat tulisan itu. Otak saya masih mampu mengingat itu. Ada fotonya, saya masih kecil, papa saya di belakang, saya di depan dia naik kuda. Itu yang saya ingat terakhir. Setelah itu saya nggak pernah ingat, rapot nggak diambilin. Keadaan saya juga tertolak, dihina sama orang. Kakak saya aborsi 3 kali. Mau bunuh diri 3 kali, narkoba semua. Jadi pelarian, hancur keluarga ini. Tapi ketika ada mama saya yang mulai menerima anugerah itu. Dia mulai hilang daripada hilang itu maksudnya mulai meninggalkan cara-cara dunia. Dia mulai menggunakan waktu yang ada, nafas yang Tuhan kasih sama dia. Dia mulai memperbaiki dirinya. Tiba-tiba tahun 88 nggak lama dari itu usaha papa saya bangkrut. Total. Tahun 89 akhirnya papa pulang dalam keadaan kere. Saudara tahu kere? Miskin ditambah hutang sama Bank Bukopin. Tahun 89 hutangnya sebesar 1,5 miliar. Pada tahun itu.
Itu baru sama Bu Kopin, belum Pak Kopin. Yang datang ke rumah, debt collector, itu udah jadi makanan ibu saya yang ngadepin. Papa saya ketakutan. Akhirnya nggak ada pilihan, rumah yang di Bekasi dijual. Mobil dijual. Nggak punya apa-apa. Saya sekolah mecahin celengan Bapak Ibu. Celengan ayam-ayam itu yang dari tanah liat. Duit bonggol-bonggol begini. Dihitung-hitung cuman ada 15 ribuan. Makan dari situ. Transport dari situ. Adik saya udah lahir 2. Hidup dalam kesusahan. Tapi papa pulang, saya berontak. Kakak saya berontak. Tapi karena ada orang yang takut akan Tuhan. Mama saya cuma bisa berdoa dan menasehati saya terus. Mama saya hidup dalam pelayanan. Tahun 89 akhirnya waktu papa pulang. Mama merintis gereja di Cikunir, Bekasi. Tahun 91 papa selesai sekolah Alkitab. Mereka melayani berdua. Disitulah saya mulai punya hati untuk berubah. Memperbaiki diri Tuhan. Kalau keadaan orang tua saya sudah baik, saya juga mau baik. Saya mau hidup benar. Saya juga akhirnya mencoba melayani Tuhan. Tarik kursi, bersihin kursi, jemaat. Karena papa pelayanan, mama pelayanan. Gereja diresolusi. Suruh tutup. Papa saya bawain parang. Mama saya maju kalau mau tutup gereja ini, bunuh saya. Di mata kepala saya sendiri, saya ngeliat kejadian itu. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau berubah. Saudara, hidupmu harus berubah, katakan amin. Karena Yesus lahir dalam hidupmu. Tanda ada Yesus adalah perubahan hidup kita. Jangan cuma keluar masuk gereja, keadaanmu tetap sama. Yang setuju bilang amin. Akhirnya tahun 94 saya bertobat secara pribadi. Terima Yesus secara pribadi. Umur 18 tahun. Saya bertobat, Tuhan, hari ini aku menerima Engkau sebagai juru selamat buat hidupku. Engkaulah yang menguasai hidupku. Semenjak hari itu saya mulai belajar tidak merokok, saudara. Tidak mudah meninggalkan dosa. Tapi Tuhan mengerti hidup saya. Bukan Tuhan kompromi dengan saya. Saya berjuang, saudara. Saya belajar tidak membohongi orang karena saya jago nipu. Guru besar saya adalah papa saya sendiri. Ada orang tua ngajarin nipu sama anaknya. Kalau orang ngomong bilang begini ya. Jangan bilang begitu ya. Semua direkayasa. Jangan-jangan kita suka bohong karena yang ngajarin bohong adalah orang tua sendiri. Bapak Ibu jangan ajarin bohong sama anak-anakmu. Coba pegang kepalanya di sini. Bilang sadar gitu. Ya, nggak boleh bohong, nggak boleh ngajarin bohong. Akhirnya kakak saya dipulihkan. Sekarang kakak saya jadi gembala sidang bersama suaminya di daerah Cirende. Saya menggantikan almarhum papa saya. Jadi gembala sidang. 2 adik saya juga jadi pendeta, semua jadi gembala semua. Dari keluarga yang hancur. Saya percaya kalau Tuhan tolong keluarga kami, Tuhan juga tolong kita semua. Amin. Buat saya hari ini ya, warisan itu yang terbaik adalah warisan takut akan Tuhan. Bukan harta. Saya banyak nanganin kasus orang tua murid, kasus anak-anak murid baik di sekolah Alkitab maupun di sekolah Kristen yang saya kelola sama istri saya. Kasus jemaat. Pernah ada satu kali papanya punya apotik 2 di daerah Duren Sawit. Apotiknya laku, perputaran keuangannya setiap hari. Yang paling besar itu yang dekat Duren Sawit itu dekat Jalan Baru itu Kanal Timur. Ada apotik di situ, perputaran uangnya hampir 80 juta satu hari. Yang satu lagi masih sekitar 20 sampai 30 rebutan harta. Papanya meninggal, mamanya cerai, mamanya cerai, mamanya masih hidup sampai sekarang, anak-anaknya ribut, bikin blok. Anak nomor 1 sama nomor 3 jadi 1.
Anak nomor 2 sama jadi nomor 4 jadi satu. Yang satu jemaat di tempat kami. Sebelum papanya meninggal 2 hari atau 2 atau 3 hari sebelumnya papanya minta saya doain anak-anaknya. Karena papanya udah berasa nih kalau nggak diberesin bisa terjadi blok-blokan. Gara-gara apa? Ya gara-gara anak pertama udah bilang kan dia udah turun duit juga banyak buat benerin ini, kasih modal begini. Bukan cuma kamu yang kasih modal, saya juga pernah kasih modal sama papa. Papa juga pada bilang begini, nanti kamu pegang yang ini. Wah ribut. Waduh, kalau udah begini gimana? Saudara mau cuma ninggalin harta tapi anak-anak kita ribut semua. Harta itu bisa membuat orang itu jadi jahat loh, betul? Tapi ketika kita meninggalkan warisan takut akan Tuhan. Saya tidak ditinggali apa-apa. Gereja masih ngontrak sampai sekarang. Sekolah juga terus berjuang. Saya nggak ditinggalin deposito. Saya ditinggalin PR. Tapi kami ditinggali warisan takut akan Tuhan. Sehingga yang terakhir saudara saya akan tutup di poin nomor 3 ini. Ya, manusia wajib hidup dalam tuntunan Tuhan. Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Saya mengelola gereja dan sekolah semenjak ayah saya meninggal. Sempat gedung gereja ditutup karena nggak sanggup bayar. Yang punya gedung meninggal, papa saya meninggal, dulunya baik. Yang punya gedung didoain sembuh, ada mujizat. Akhirnya gedung yang boleh dipakai, lama-lama disuruh bayar. Terakhir hampir 14 tahun kami pakai gedung itu, lantai 3 ya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 1, lantai 2 sekolah, lantai 3 itu gereja, aula gitu. Akhirnya sampai per tahun 175 juta rupiah per tahun. Cash flow sekolah sama gereja masih bisa bayar. Tapi semenjak meninggal yang meneruskan bilang begini. Tidak lagi 175 tapi dengan harga bisnis 500 juta per tahun. Amsyong saya. Walah gimana ini. Saya pernah sempat kepala saya benanah. Saudara. Penuh nanah. Kecil-kecil ada yang gede. Jadi kalau tidur itu celentang sakit, perih, pening banget kepala. Pinginnya ninggalin pelayanan. Aduh Tuhan saya gak sanggup. Saya bilang. Tapi kembali Tuhan berfirman, apakah kamu mau terima yang baik aja dari Tuhan? Waduh Tuhan tolong berikan kekuatan kepada saya. Nuh ikut perintah Tuhan. Saudara kalau mau cari enak, gampang kan? Coba saudara kalau mau cari enak, Alkitab bilang kalau mau hidup enak jalannya sempit apa lebar? Lebar tapi ujungnya binasa. Tapi kalau jalan Tuhan itu sempit tapi ujungnya kehidupan. Saya jalanin saudara, saya nggak tinggalin pelayanan. Dan saya boleh saksikan, ketiga anak saya, yang nomor 1, nomor 2 selesai SMA, semua kuliah. Mujizat. Rumah kontrakan saya nggak boleh lagi diperpanjang. Saya harus cari rumah. Mama mertua saya sakit stroke, saya yang ngerawat sama istri saya. Minimal butuh 4 kamar. Cari kontrakan rumah di daerah saya minimal 25 juta, 30 juta yang 4 kamar. Karena kalau yang 2 kamar 20 juta tapi nggak bisa tidur, bingung mau tidurnya gimana. Lagi cari sana kanan kiri tiba-tiba. Istri saya ngajar bimbel, anak bimbelnya ibunya melahirkan. Kita kunjungan lah. Singkat cerita suaminya mau kenalan sama saya. Saya kenalan ngobrol banyak, Pak mau beli rumah nggak? Dalam hati saya wassalam nih. Duit nggak ada, nyari 30 juta aja. Nggak ngerti dari mana itu kejadian tahun 2019 saudara, awal-awal tahun. Sebelum pandemi, masih fresh from the oven. Sekolah sama gereja ditutup 2018, ada foto-fotonya cuman saya nggak sempat tayangin aja. Saya lengkap data-data itu, saya diarak massa, disuruh tutup, nggak boleh boy, wah. Ngadepin ribuan massa saya saudara. Di daerah Bekasi itu nggak gampang buka gereja saudara. Ya singkat cerita. Oh Bapak bukan ketua yayasan? Iya saya ketua yayasannya. Nggak punya rumah.
Iya Pak, belum punya rumah. Hah? Coba sama-sama. Hah? 2, 3. Nah, saudara pernah kaget dengar kabar? Hah? Nah dia kaget. Tampang kan tampang 3 rumah ini. Iya kan? Tapi nggak punya rumah. Oh gitu. Tiba-tiba pulang aja saya. Dia pikir lu ngapain nanya. Itu kan. Ditelepon sama istrinya. Bu Mega, boleh nggak datang ke rumah sama Bapak? Bapak minta mau ketemu lagi. Oh iya. Kami datang lah. Besoknya apa kami datang? Oh Pak Mervin, Bu Mega ayo ikut saya. Itu ada tanah kosong saudara. Dia mau bangun klaster. Klaster tuh paling cuma 7 rumah, 8 rumah, 10 rumah gitu. Dia bilang sama saya, Pak Mervin mau ambil tanah yang mana? Bapak kayaknya mesti ambil 2 rumah karena satu kaflingnya 98 meter persegi. Kalau 98 cuma bisa 2 rumah Pak karena kami nggak bangun tingkat. Saya mau bangun klaster di sini. Bapak ambil 2 ya. 850 juta dikali 2. Wah salam ini. Aduh saya bilang, Pak saya minta maaf saya nggak ada dananya. Saya lagi cari rumah kontrak. Ini duit baru terkumpul nggak sampai 10 juta Pak. Tinggal berapa bulan lagi saya harus cari rumah memang benar. Jadi ada duit berapa? Yang istri saya nyeletuk 5 juta. Mana 5 jutanya transfer? Saudara hari itu juga saya teken kontrak. Saya dibangunin 2 rumah sama orang itu. Gak ada tepuk tangan nih. Kenapa? Karena saya ikut tuntunan Tuhan. Saudara percaya ada mujizat gak? Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu beserta kita. Dia tahu kapan tepatnya menolong kita. Saudara jangan paksa waktunya Tuhan. Saudara harus sabar. Katakan sabar. Sabar menunggu pertolongan Tuhan. Dan sampai hari ini saya tinggal di tempat itu. Saya pernah dikasih mobil sama orang. Tahun waktu papa saya meninggal, saya sepeda aja gak punya saudara. Benar-benar diproses saya. Padahal saya 12 tahun tinggal di Amerika. Karena papa saya sakit, saya harus pulang ke Indonesia. Gantiin papa, keadaan begitu, walah. Tapi puji Tuhan hari ini, saya tinggal di sebuah rumah yang nyaman. Saya datang ke sini dengan mobil. Dan anak-anak saya semua kuliah, sekolah. Dan saya sudah menikahkan anak saya, Tuhan juga cukupkan. Makan juga Tuhan cukupkan. Saudara kalau hati damai, saudara pulang, goreng ikan cuek, tempe goreng pakaiin tepung, buat sambal diulek. Semua itu dimasukkan ke sambal dibejek sama lalapan, itu kayak makan steak saudara. Betul? Karena benar hatinya. Tapi kalau hatinya gak beres, gak ikut perintah Tuhan, udah makan ayam aja masih cuap-cuap. Kok makanannya begini? Bilang sama kanan kiri, mengucap syukur. Mari saya undang pemusik maju ke depan. Saudara percaya bahwa Yesus sungguh berarti dalam hidup kita? Amin. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan satu buah lagu. Kita mau nyanyikan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Refnya saja. Haleluya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segala. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri bersama. Di dalam Yesus adalah anugerah terindah buat kita semua. Kerajaan Janji-janjinya, kebenaranmu itu diberikan kepada kita. bagianku. Hanya dialah yang kita pandang hari-hari ini. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Katakan Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sebelum kita nyanyikan refnya lagi lagu ini, siapa pagi hari ini
engkau sungguh-sungguh mau berkata, Tuhan, engkau adalah anugerah terindah buat hidupku. Tidak ada yang lebih penting selain engkau ya Tuhan. Adakah yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan tinggalkan aku? Adakah yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau lebih dekat kepadamu? Mungkin ada yang mau berkata, Tuhan tolonglah keluargaku, Tuhan tolonglah usahaku, mata pencaharianku, tolonglah suamiku, anak-anakku, tolonglah istriku. Coba kau lagi ada di persimpangan jalan, lihatlah bahwa Yesus lahir hari ini. Telah lahir bagimu seorang juru selamat. Dia mampu mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak tahu diberikan jalan keluar. Kalau engkau orangnya, nyanyikan lagu ini sambil mengangkat tangan dan percayalah kuasa Roh Kudus akan bekerja. Dia akan membuka, ada kuasa mujizat, ada penyertaan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kaulah segalanya. Haleluya. Kaulah segala. Di dalam nama Yesus, Di dalam Tuhan, hidupku, turun atas kami semua. kerajaanmu, Tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. kebenaranmu Kau yang menjamah itu bagianku. pandang dia. Kaulah yang kupandang Haleluya. Katakan, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. doa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersehat, berdoa. Kami mau katakan Tuhan, bahwa kami mau mengutamakan Tuhan. Engkau adalah segalanya buat hidup kami. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, pertolongan Tuhan menjadi milik kami semua. Kami ditolong Tuhan pagi hari ini. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan di dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu kepada mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami semua. Dan biarlah kami mengakhiri tahun 2023 ini dengan memandang bahwa Engkau adalah anugerah terindah buat hidup kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saya kembali. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.